adik-adik yang terkasih, jumpa kembali bersama Kak Valen dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Wah, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pasti semua sehat ya, happy ya, sudah libur sekolah lagi, sudah hari Sabtu. Waktunya kita untuk santai-santai di rumah. Tapi sebelumnya kita jangan lupa untuk membaca renungan. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita memulai baca renungan kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberkati dan melindungi kami setelah kami istirahat semalaman. Dan pagi ini kami diberikan berkat oleh Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca renungan. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang kalau di sekolahnya suka ngadain proyek-proyek nih adik-adik, proyek-proyek nanam pohon atau field trip. Nah sekolah Kiki juga lagi ngadain proyek adik-adik, proyek cinta lingkungan. Nah jadi setiap masing-masing kelas harus menanam satu pohon di taman sekolah. Nah kelas Kiki ini kedapatan adik-adik menanam pohon ketapang. Di dekat pohon tersebut ditancapkan papan dengan tulisan pohon ketapang ditanam oleh kelas 5A pada tahun 2025. Jadi kalau misalnya melihat lagi pohon yang nanti sudah besar, dilihat lagi akan mengingat proyek itu dilakukan bersama-sama oleh kelas 5A pada tahun 2025. Nah adik-adik, sama seperti pohon ketapang tadi tuh yang sudah ditanam oleh Kiki dan teman-temannya, bangsa Israel pun punya sebuah peringatan adik-adik yang akan dikenang oleh bangsa Israel. Apa ya kira-kira ya? Yuk kita buka yuk Alkitab kita yuk untuk kita tahu sama-sama isinya. Yosua 4 ayat 1 sampai 7. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu. Bawalah ke seberang dan letakkan semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap-tiap suku. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, 'Apa arti batu-batu itu bagi kamu?' Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Nah adik-adik, orang Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan. Mereka menyeberang sungai Yordan ketika sungai itu mengering adik-adik. Nah Tuhan memerintahkan ke-12 suku Israel untuk mengambil masing-masing satu batu dari sungai Yordan dan meletakkannya sebagai tanda peringatan bagi mereka untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, pasti pernah nih adik-adik mengalami suatu peristiwa penting tidak? Misalnya adik-adik menolong orang lain, menolong teman, membantu mama, atau adik-adik yang ditolong oleh orang lain, atau adik-adik yang ditolong oleh kakak atau adiknya. Nah, kita bersyukur untuk peristiwa-peristiwa itu agar membuat kita lebih bersemangat lagi adik-adik untuk berbuat baik. Nah, adik-adik siapa yang mau belajar berbuat baik? Ya, kita semua mau belajar berbuat baik ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah menolong kami mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan dibagikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.